segala kejadian. Saat ini AA bersama para santri di pesantren apa nih Mbak? Ar-Rasyid, Masya Allah, di Gumpang Kartosuro. beda lagi alamatnya. Ada yang lebih gampang nggak Pak? Kartosuro, jangan yang susah-susah ya. Di Kartosuro, Sukoharjo, Jawa Tengah ya. Dalam rangka kajian keliling, alhamdulillah kula ngaturaken matur suwun sanget Mbah ya. Sakmenika kula durung saged basa Jawa ya. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kali ini dari Jawa Tengah. Mudah-mudahan akan ada jadwal bisa keliling ke tempat lain lagi. Menarik sekali semangat untuk belajar semalam juga ya. Masya Allah, walaupun hujan, semangat untuk mengkaji ilmu ini merupakan nikmat besar. Karena setiap pertolongan Allah gerbangnya adalah ilmu. Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Jadi kalau pagi-pagi dikasih makan, nggak aneh, kambing juga makan. Pagi-pagi dikasih minum susu, sapi juga minum susu. Pagi-pagi dikasih bekal oleh orang tuanya uang, nggak aneh. Tapi yang pagi-pagi sudah dikasih bekal oleh Allah, paham kebenaran, itu ciri-ciri hidup kita akan jadi baik. Makanya jangan kagum dengan diberi dunia oleh Allah, itu biasa saja. Karena penjahat juga diberi, ya kan? Ada maling yang pagi-pagi juga udah dapat rezeki itu. Ada koruptor yang malam-malam dapat rezekinya, tapi tidak barokah. Tetapi kalau pagi, siang, malam diberikan paham kebenaran, itu sudah merupakan nikmat besar. Karena kebenaran itu cahaya. Kalau tidak ada cahaya dalam kegelapan, bingung. Tapi kalau ada cahaya, kita bisa melihat dengan jelas kemana kita melangkah. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Asep. Hari ini akan menyampaikan ilmu kesehatan yang semoga kesehatan ini bisa membuat kita jadi dekat dengan Allah. Jadi tidak cukup ingin sehat, sehat jadi taat itu penting. Namanya afiat. Banyak yang matanya sehat, tapi mesum, ya, lebih banyak melihat yang dosa. Nah itu tidak afiat. Mari kita niatkan sehat itu untuk mendekat ke Allah, sehat tidak menyusahkan orang lain, sehat yang membawa manfaat bagi sesama makhluk-makhluk Allah lain. Kepada warga Bandung dan khususnya masyarakat Indonesia, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Telah wafat guru kita, sahabat, juga wali kota Bandung, Ustadz Oded. Kita sebutnya Mang Oded. Beliau orang yang istiqomah sepengetahuan saya, ya, dalam berusaha berbuat baik, berusaha menyebarkan kebaikan. Beliau wafat sesudah sedang sholat sunnah hari Jumat di masjid. Masya Allah, sulit meninggal seperti ini di hari Jumat dalam keadaan sholat di rumah Allah lagi. Sulit hadirin, karena yang menetapkan kita meninggalnya kapan, di mana, dengan cara apa, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengampuni seluruh dosanya, menerima amal kebaikannya, dan menjadikan lapang kuburnya, ringan hisabnya, dan jadi ahli surga. Begitupun keluarga yang ditinggalkan, semoga Allah persiapkan seluruhnya dalam kebaikan, bisa berkumpul di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin.
Nah, hadirin sekalian, pagi masih sarapan bersama, tapi duhur sudah beda alamnya. Kita harus siap. Saya pun tidak tahu ini pagi di sini apakah nanti akan sampai ke penginapan atau tidak tahu. Berapa banyak yang pergi dari rumah? Beliau pergi dari rumah mau ke masjid dan tidak lagi kembali ke rumah, kembali ke penciptanya. Inilah salah satu yang harus kita persiapkan selalu, yaitu kita siap pulang kapanpun juga. Rahasia kematian 3, satu waktunya kita tidak tahu, Allah yang menetapkan. 2, tempat kita tidak tahu di mana kita lahir, di mana kita akan wafat. Dan yang ketiga, cara kita pun tidak tahu dengan cara apa diwafatkan. Tapi saya melihat beliau wafat itu iri, ya. Tidak menyulitkan siapapun ketika akan khutbah Jumat. Niat baik, amal baik. Masya Allah, semoga Allah menerima semuanya, ya. Enak begitu Mbah meninggal, nggak ngerepotin, tinggal les saja, ya. Mau begitu. Saya mau begitu, ya. Semoga Allah menerima dan menjadi ibrah bagi kita untuk lebih istiqomah dalam kebaikan. Terima kasih. Silakan dilanjutkan acara di media sosialnya dan TV dan radio, ya. Terima kasih Dr. Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat semua, hatur nuhun Alhamdulillah. atas segala tausiahnya, atas segala masukannya. Sebetulnya saya lagi menikmati tausiah barusan. Terasa betul begitu ya. Dan memang kita kehilangan salah satu sosok ulama kita di Bandung terutama, Mang Oded. Betul-betul beliau adalah orang istiqomah, kita bersaksi. Semoga bisa menjadi teladan keistiqomahan beliau dalam berdakwah. Semoga juga Allah makin menyayanginya ketika tidak ada lagi yang menemani. Insya Allah nikmat Allah akan menemani beliau dimanapun beliau berada. Baik sahabat-sahabat semua, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang tidur gitu ya. Ada yang bertanya, kok tidur dibahas gitu ya? Bukannya tidur aja tinggal plek aja begitu ya? Nah, ternyata memang tidak sederhana sahabat-sahabat semua. Jadi banyak loh orang yang bermasalah tidak bisa tidur. Orang yang bisa tidur sering terbangun. Orang yang sering tidur tapi juga sering bermimpi buruk, begitu ya. Kemudian juga ada obat-obatan tertentu yang sering dikonsumsi agar orang bisa tidur, ya. Nah, maka dari itulah kita akan membahas tentang tidur ya. Di antaranya pada pagi hari ini kita akan coba bahas tentang salah satu gangguan tidur, tentang insomnia. Tetapi kita coba bahas tentang tidur ini, kita telusuri bagaimana sebetulnya kebiasaan Rasulullah itu tidur, bagaimana persiapan-persiapan tidur, dan bagaimana sebetulnya Rasulullah dan berbagai macam riset mengemukakan jika terjadi gangguan tidur, ya. Baik. Kita akan coba sahabat-sahabat semua, kita akan lihat tentang tidur ya. Nggak apa-apa. Nah, tidur kenapa itu mesti dibahas ya? Sekali lagi bahwa tidur itu adalah bagian dari umur kita, ya. Rata-rata katanya orang menghabiskan seumur hidupnya itu 20-40% untuk tidur, ya. Jika misalnya seorang itu 60 tahun, maka kemungkinan sebesar kurang lebih 20 tahun. 20 tahun dipakai tidur, ya. Alangkah ruginya kalau tidur ini ternyata tidak maksimal. Alangkah ruginya kalau tidur kita itu tidak menjadi ibadah. Dan alangkah ruginya juga tidur yang didesain oleh Allah itu sebagai sarana istirahat, sebagai sarana tubuh memulihkan berbagai macam kelelahan, dan ternyata tidur juga mempunyai manfaat, yaitu untuk memperbaiki kerusakan sel-sel di dalam tubuh. Alangkah ruginya jika tidur yang kita lakukan itu tidak menghasilkan aspek kesehatan
secara maksimal. Dan rugi jika tidak menghasilkan pahala ya. Bayangkan 20% sampai 40% waktu manusia itu digunakan untuk tidur. Nah, jadi kalau kita lihat jika tidurnya itu benar, maka tidur itu bermanfaat. Untuk apa? Untuk boost sebagai booster. Booster bagaimana semangat, bagaimana gairah begitu ya. Kemudian dengan tidur juga kita bisa merecovery dari stres-stres yang kita jalani pada hari sebelumnya ya. Dan tidur juga bisa mempunyai manfaat, yaitu untuk meningkatkan energi pada keesokan harinya. Sehingga kalau kita bangun tidur kan, maka yang terjadi seolah-olah badan segar gitu ya, apalagi kalau sudah mandi. Nah, dengan tidur juga ini ternyata sahabat semua, selama kita tidur, Allah itu menitipkan hormon melatonin yang ada di dalam tubuh. Selama kita tidur, maka terjadi proses perbaikan sel-sel yang rusak, kemudian juga proses proteksi. Melatonin itu ada dua fungsi ya. Yang satu fungsi regulasi, yaitu meregulasi sistem hormonal dan sistem saraf, bagaimana mengatur bagian-bagian tubuh tertentu ya. Kemudian juga fungsi proteksi diantaranya adalah untuk meningkatkan sistem imun. Jadi wajar kalau misalnya orang sulit tidur atau misalnya ada gangguan ya 2 hari atau 3 hari berturut-turut tidak tidur, maka kemungkinan mudah sakit ya karena terganggu sistem imunitasnya. Jadi sahabat-sahabat semua, tidur mempunyai banyak manfaat jika tidur itu dilakukan dengan benar. Jika tidur itu berkualitas. Nah, sekarang kita coba lihat. Kalau rata-rata kan kita taunya blok tidur aja ya, seperti itu. Tahu-tahu kadang-kadang dibangunin atau tahu-tahu mimpi atau tiba-tiba terbangun karena sesuatu. Sebetulnya tidur itu ada 4 stage, ada 4 tahapan. Yang pertama tahapan tidur ringan ya, tidur ringan, masih gampang, masih mudah dibangunkan. Biasanya beberapa menit sebelum ketika kita baru tidur ya. Nah, pada saat itu apa yang terjadi dalam tubuh? Pada saat itu tubuh kita itu mulai rileks, ya. Kemudian juga aktivitas otak lama-lama menurun. Kemudian aktivitas gerakan mata itu bergerak ya. Kalaupun kita sedang tidur, aktivitas gerakan mata mulai lama-lama menjadi pelan, gitu ya. Nah, sehingga masuk pada tahapan berikutnya nih. Tahapan berikutnya disebut stage 2. Stage 2. Tahapan 2 ini tubuh lebih rileks lagi, lebih rileks. Kemudian pergerakan mata sudah berhenti. Kemudian suhu tubuh sudah mulai turun, biasanya 1 derajat di bawah suhu rata-rata biasa sebelumnya. Ya. Kemudian laju napas lama-lama menurun, kemudian detak jantung juga lama-lama menurun. Ya. Tentunya ini masih dalam taraf normal, itu pada stage 2. Nah, pada stage 3 mulailah yang disebut dengan tidur dalam. Disinilah sahabat-sahabat semua tidur dalam, di mana hormon melatonin itu bekerja dengan baik. Sehingga orang mengatakan tidur mah nggak usah lama, yang penting berkualitas. Di antaranya adalah bagaimana tidur dalam, ya tidur dalam ini bisa maksimal, gitu ya. Nah, pada tidur dalam ini apa yang terjadi? Yaitu napas lebih lambat lagi, kemudian juga otak dia mengekspresikan gelombang delta di sana, kemudian terjadi perubahan biomekanisme yang ada di dalam tubuh. Disinilah terjadi perbaikan sel-sel tubuh yang rusak. Ketika siang hari makan bakso, kemudian juga panas di lidah, panas di bibir gitu ya, mungkin ratusan sel yang rusak diperbaiki. Ketika kita pada siang hari memakan sesuatu yang memang iritasi terhadap lambung, pada malam hari diperbaiki. Ketika terjadi kerusakan pada jalan-jalan di pembuluh darah, maka pada malam hari itu diperbaiki. Ketika daya tahan tubuh kita itu keteteran, lewat misalnya masuk daerah yang memang kotor, lingkungannya tidak bersih, udaranya mungkin tidak sehat, siang hari keteteran, pada malam itu dibersihkan.
Jadi terjadinya healing, terjadinya repair, terjadinya perbaikan pada stage 3, yaitu pada tidur dalam. Jadi sahabat-sahabat semua, andai kata ada gangguan sehingga tidurnya itu tidak sampai pulas, ya, sedikit-sedikit terbangun, sebentar-sebentar terbangun lagi, kemungkinan tidur dalam ini terganggu, ya. Akibatnya apa? Akibatnya penyembuhan, kemudian body repair di sini akan mengalami gangguan atau body repair itu tidak maksimal. Jadi tidur yang berkualitas dinamakan tidur dalam, yaitu pada stage 3 dan stage 4. Nah, pada stage 4 sudah mulai ada perbedaan. Di sini gerakan mata sudah mulai ada, ya. Kemudian gerakan mata mulai cepat yang disebut dengan rapid eyes movement di sana, ya. Kemudian sebaliknya dengan yang tadi itu, ya. Apa yang terjadi? Aktivitas otak meningkat, di sanalah terjadi mimpi. Sehingga mimpi-mimpi itu kan umumnya berkaitan dengan data yang kita punya kan. Mimpi ketika SMP. Ketika SMP-nya dia SMP 4, ya mimpinya SMP 4 ya, dia sekolahnya di sana. Bukan mimpi di SMP misalnya 4 yang lain, enggak. Kenapa? Data yang ada adalah data yang dipakai dia untuk bermimpi. Jadi mimpi itu kolaborasi antara data-data yang sudah ada sama imajinasi, ya. Imajinasi dia terbang ke bulan, mungkin dia terbang ke bulan di bulan sekolah ada SMP 4 misalnya seperti itu. Jadi di sanalah terletak mimpi, yaitu pada fase rapid eye movement. Di sana tubuh itu seperti lumpuh gitu ya, sulit untuk digerakkan. Kemudian di sana juga masih berlanjut perbaikan dan healing ya, healing dari bagian-bagian tubuh tertentu. Nah, jadi sahabat-sahabat semua, inilah fase-fase tidur. Jadi ketika kita berbicara tentang kualitas tidur, maka kita juga berbicara bagaimana tidur dalam itu terjadi, ya. Nanti akan berdampak nih bagaimana biar kualitas tidurnya itu bagus. Nah, makanya di dalam hadis Rasulullah SAW beliau memaparkan tuh sampai detil bagaimana ketika sebelum tidur itu lampu dimatikan. Ternyata itu ada efeknya. Nanti kita akan coba di bagian akhir ya. Ketika kita misalnya ingin tidur juga miring ke kanan, ternyata ada kajian ilmiahnya sahabat-sahabat semua. Wah, dahsyat sekali, Masya Allah. Saya baca kajian-kajian ilmiah dari dokter penyakit jantung dan pembuluh darah, kemudian dokter ahli fisiologi gitu ya di Cina begitu. Kemudian juga ada dokter ahli penyakit dalam di Eropa. Bagaimana beliau meneliti tidur miring ke kanan itu sangat besar pengaruhnya. Nanti kita akan coba di bagian akhir dari kajian ini ya. Jadi sahabat-sahabat semua itulah stage dari tidur, tahapan-tahapan dari tidur. Nah, satu malam itu stage ini bisa 2 atau 3 atau 4, tergantung dari lamanya. Jadi bukan berarti begitu tidur kemudian kita lewat ya, lewat stage 1, lewat stage 2, kemudian lanjut ke stage 4. Umumnya ini berulang. Dari satu tidur itu, satu malam itu bisa menjadi beberapa siklus. Ya. Jadi totalnya tidur ringan itu atau tidur yang mudah dibangunkan itu rata-rata 4-7 jam per malam. Totalnya ya. Kemudian deep sleep itu yaitu stage 3, di mana di sini terjadi perbaikan hormon melatonin di sini maksimal keluar, rata-rata di sini sekitar 3 jam ya. Nah, inilah sahabat-sahabat semua gelombang otak yang dihasilkan ya. Jadi ketika tidur, ketika rapid eye movement ini di stage 4, kemudian ini di stage 3. Ini gelombang beta banyak dihasilkan. Kemudian di sini pada REM rapid eye movement itu adalah gelombang alfa. Ketika gelombang alfa diaktifkan, maka yang keluar adalah dominan hormon endorfin ya. Ya. Jadi kenapa? Nah, apa sebetulnya yang disebut dengan rapid eye movement? Rapid eye movement itu kan yang ke stage yang keempat tadi ya. Gelombang otak di sana ada, kemudian tubuh itu betul-betul rileks begitu ya. Di sana juga terjadi repair dan perbaikan serta pemulihan tubuh. Nah, ada sebuah penelitian yang saya sampaikan di sini, ternyata ada kaitan antara gangguan produktivitas dengan kualitas tidur. Makin tinggi
gangguan kualitas tidur, maka makin tinggi kualitas produktivitas daripada seseorang. Di sini kita lihat grafiknya ya. Pada orang-orang yang insomnia, ternyata gangguan motivasi juga dia meningkat, gangguan attention, gangguan fokus, gangguan konsentrasi juga berkurang, kemudian gangguan memori juga meningkat. Artinya sahabat-sahabat semua, ketika terjadi gangguan tidur, maka akan terjadi gangguan fokus pada hal atau atensi atau perhatian, kemudian gangguan dari decision making, membuat keputusan, gangguan daya ingat, dan gangguan motivasi. Ya, artinya ketika kita mempelajari bagaimana bisa tidur dengan berkualitas, kemungkinan hal-hal ini bisa dikurangi. Nah, jadi sahabat-sahabat semua, ternyata gangguan tidur itu sangat berdampak pada apa? Pada keseharian kita. Ya, kalau orang misalnya kurang tidur karena terjadi sesuatu, misalnya karena sakit gigi ya, atau karena misalnya ada sakit di daerah pinggang gitu karena batu ginjal, yang terjadi apa? Siang harinya mungkin dia dikatakan tidak fit aja. Padahal ada 4 hal yang tadi, produktivitas yang menurun, atensi yang menurun, kemudian juga mood yang menurun, dan memori yang menurun. Ya kan? Nah, sekarang sebetulnya berapa lama dok jam tidur itu yang normal? Yang normal itu sama, tergantung pada usia, ya, tergantung pada usia. Jadi dari beberapa riset juga, tidur yang normal ternyata berbeda pada tahapan usia. Pada bayi baru lahir, tidur normal itu 12 sampai 18 jam. Jadi wajar kalau bayi itu seakan-akan tidur terus ya. Kan mungkin cuma bangunnya itu cuma 6 jam gitu ya. Tapi tidak wajar kalau pada orang tua tidur terus, ya. Rata-rata pada orang tua 7 jam, 8 jam gitu ya. Nah, tidur dalam inilah yang harus jadi fokus, teman-teman. Tidur dalam inilah yang menjadi fokus. Rata-rata kita paling tidak butuh tidur dalam itu sekitar 2 jam. Pada saat itulah terjadi perbaikan sel-sel dalam tubuh yang rusak. Pada saat itulah terjadi fungsi proteksi. Pada saat itulah terjadi perbaikan sistem daya tahan tubuh. Ini juga sama. Kalau kita lihat dari CDC juga hampir sama. Kepada orang dewasa, ya, pada orang dewasa dibutuhkan waktu tidur itu sekitar 7 sampai 9 jam. Itu dari riset ya. Nah, karena banyaknya gangguan dari tidur ini, ya, sahabat-sahabat semua, banyak orang mengkonsumsi obat. Untuk apa? Agar dia bisa tidur. Ketika dia kesulitan tidur, ketika tidur itu tidak nyenyak, ketika tidur itu dihantui oleh mimpi-mimpi yang buruk, maka banyak larinya kemana? Ke obat. Bahkan kalau saya lihat dari suatu riset, sampai tahun 2010, dari tahun 2004, saya lihat grafiknya, sampai 2010 pemakaian obat-obatan yang membantu orang itu bisa tidur ternyata terus meningkat. Dan ternyata yang mengkonsumsi obat-obat tidur itu 35% lebih banyak pada wanita. Nah, mungkin ini juga perlu ditelusuri ya. Ibu-ibu ya, apa benar ibu-ibu lebih banyak mengalami gangguan tidur ataukah tidak begitu ya? Nah, jadi sahabat-sahabat semua, sekarang kita bahas tentang insomnia ya, gangguan tidur. Jadi gangguan tidur diantaranya adalah insomnia. Bisa juga ketika tidur dia itu merasa tidurnya kelelapan begitu ya, atau juga bisa saja ketika tidur selalu dihantui oleh mimpi-mimpi buruk, misalnya parasomnia begitu. Jadi habis tidur sebentar bangun lagi, kenapa? Terganggu oleh mimpi-mimpi yang buruk. Nah, pada pagi hari ini kita coba salah satu saja, kita telusuri tentang insomnia. Jadi insomnia itu teman-teman banyak pembagiannya. Ada pembagian menurut kejadiannya, ada pembagian menurut waktunya, ada kejadian menurut penyebabnya. Ada primer, ada sekunder begitu ya. Insomnia primer biasanya terjadi problem masalah tidurnya itu sendiri. Sedangkan insomnia sekunder biasanya terjadi karena faktor-faktor lain.
Misalnya ketika dia sedang nyeri gigi, ketika dia sedang nyeri sendi, ketika asma begitu ya, ketika dia mengkonsumsi obat-obatan tertentu bisa timbul secondary insomnia. Baik, kita coba lihat. Dari segi waktu nih, apa yang disebut dengan insomnia? Ada 3 jenis. Ada insomnia transient insomnia, ada short term insomnia, dan ada long term. Batas waktunya adalah 4 minggu. Jika terjadi gangguan tidur selama 4 minggu atau lebih disebut long term insomnia. Sebetulnya berapa jam sih yang dikatakan insomnia? Apakah misalnya saya terganggu tidur hanya 2 jam, biasanya 6 jam, kemudian saya 4 jam, itu dikatakan insomnia? Banyak sekali literatur yang mengatakan bahwa ketika dia mengalami gangguan lebih dari 30% dari jam tidurnya. Ada yang mengatakan lebih dari 3 jam. Ada yang mengatakan juga lebih dari 2,8 jam. Artinya sahabat-sahabat semua, dikatakan insomnia jika rata-rata 30% waktu tidurnya itu dia tidak bisa terpenuhi oleh alasan-alasan yang tadi. Ya. Nah, kalau kita perhatikan juga, apa sih sebetulnya penyebabnya? Orang bisa gangguan tidur, orang bisa terjadi insomnia, orang bisa jadi tidur itu terbangun lagi. Yang paling banyak ternyata ya, ini dari salah satu riset yang saya ambil ya, yang paling banyak adalah gangguan dari mental. Ya. Apa itu gangguan dari mental? Ada 3 besar di sana, teman-teman. Yang pertama adalah anxiety, kecemasan. Yang kedua adalah depresi. Ya, murung aja melulu, itu sama kelainan psikologi, kelainan jiwa juga, ya. Jadi yang pertama adalah kecemasan, yang kedua adalah depresi, yang ketiga adalah stres. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, lebih banyak faktor-faktor yang bersifat psikis. Lebih banyak faktor-faktor yang berkaitan dengan bagaimana mengelola hati, bagaimana mengelola rasa. Kalau kita lihat dari data seperti ini ya. Nah, ada juga memang yang berkaitan dengan medical atau neurologi condition. Misalnya dia sedang mengalami sakit tertentu, ada yang sakit kanker, ada yang sakit penyakit kronis, TB, penyakit asma, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat betapa banyak faktor-faktor mental disorder ini menyebabkan seseorang itu mengalami gangguan tidur. Artinya sahabat-sahabat semua, ketika penyebab terbanyak seperti ini, maka tata laksananya juga ternyata bukan hanya obat di sini. Ya. Kalau mengandalkan hanya obat di sini, misalnya untuk gangguan mental, sementara problem intinya tidak diatasi, disinilah terjadi adiksi terhadap obat tidur. Ya, kenapa? Karena obat tidur itu seperti yang paling sederhana ya, yang paling sederhana, misalnya yang ada di obat-obat umum ya, obat-obat yang dijual bebas yang sering dijadikan adalah klorpromazin ya. Klorpromazin itu sebetulnya obat antihistamin, tapi mempunyai efek samping ngantuk. Kemudian kalau misalnya minor tranquilizer, obat yang harus diberikan oleh dokter, misalnya alprazolam. Alprazolam itu tidak memperbaiki suasana stres. Tidak memperbaiki, dia juga depresi, dan tidak dia memperbaiki juga ansietas, tidak memperbaiki. Tapi dia bersifat narkolepsi, dia bersifat menenangkan sistem saraf yang ada di otak pada saat obat itu bekerja. Nah, pertanyaannya, ketika obat itu habis, tidak bekerja, apa yang terjadi? Jika masalah mental disorder ini tidak diatasi, maka tetap dia akan terjadi gangguan. Jadi, sahabat-sahabat semua, ketika mengkonsumsi obat-obatan dan tidak menyelesaikan kausa dari penyakitnya, dari gangguan tidur, maka yang terjadi adalah setiap tidur dia butuh obat. Setiap tidur dia memerlukan obat untuk biar bisa ngantuk. Kalau tidak kita atasi secara kausatif namanya itu. Inilah obat-obat yang banyak beredar, teman-teman. Jadi ada Zalepton, ada triazolam, ada ada alprazolam, ada doxepin, dan lain sebagainya.
angka pemakaian obat-obat ini yang saya katakan tadi, sampai 2010 itu naik, betul-betul naik. Saya ingin membandingkan tadinya dengan angka 2019 dan angka pasca COVID. Tapi data yang saya peroleh ternyata memang tidak bisa dibandingkan apple to apple karena sampelnya terlalu sedikit. Jadi sahabat-sahabat semua, obat untuk tidur, obat yang mengakibatkan ngantuk ternyata bukan solusi. Jadi obat itu hanya membantu untuk sementara agar orang itu bisa tidur pada beberapa hari tertentu. Dan tidak sedikit juga obat-obat tersebut yang bisa menimbulkan, kalau bahasa kita kecanduan ya, kalau nggak makan obat tuh nggak tidur. Bisa iya karena obatnya, bisa juga karena efek sugesti. Ya pernah ada percobaan tuh. Jadi memang orang itu udah beranggapan kalau dia nggak makan obat itu dia nggak bisa tidur. Ya dicobain lah, ada percobaannya. Satu obat dikasih tablet, tetap sama dikasih tablet, tapi isinya tepung. Sakarin begitu ya, ternyata tidur juga. Karena apa? Efek dari sugesti ya, atau kata bahasa medisnya disebut placebo effect. Nah, kita akan coba sekarang telusuri bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh untuk tidur yang berkualitas. Ya, ketika kita berbicara masalah penyembuhan, berbicara masalah obat, kita berbicara masalah terapi, maka ada 3 aspek di sini sahabat-sahabat semua yang semuanya itu saling berkaitan. Bukan hanya salah satunya. Ketika orang gangguan tidur maka tidak selesai dengan pel tidur. Enggak selesai. Tapi ada 3 hal di sini. Bagaimana aspek kolbiahnya, bagaimana aspek jiwanya, bagaimana aspek jasadiahnya. Aspek kolbiah di sini sangat penting. Kenapa? Karena ansietas, kecemasan, depresi, ya, tidak punya gairah, tidak punya semangat, begitu ya. Kemudian juga gangguan mental lainnya, mental disorder. Pada umumnya berawal dari mana? Dari hati. Ketika hatinya tidak tenang, ketika hatinya gelisah, ketika cemas, gitu ya, dengan berbagai macam hal, gitu ya. Kadang-kadang mengelola masalah. Kalau kata AA, besarnya masalah itu bukan pada masalahnya, tetapi seberapa besar kita itu bisa mengatasi masalah dan mengelolanya. Ya, ketika misalnya masalah-masalah kecil yang sebetulnya remeh-temeh, yang sebetulnya itu bukan porsi untuk dipikirkan, kita ambil juga untuk dipikirkan. Ketika masalah yang sebetulnya tidak usah pakai kita focusing ya, misalnya ada di jalan, ada yang buang sampah, kenapa buang sampah? Kalau tidak kita bukan pada porsinya untuk membenarkan ya, untuk menegur, kita tidak bisa pada saat itu kita jadi pemikiran, maka pada saat itu juga kita mempunyai beban di dalam itu. Artinya sahabat-sahabat semua, bagaimana kita menata hati itu kuncinya. Menata hati, bagaimana kita menyikapi masalah bukan hanya pada masalahnya, tapi adakah hikmah di balik masalahnya itu. Yang kedua adalah aspek jasad. Aspek jasad itu betulkah tubuh kita itu sudah terpenuhi hak-haknya. Karena masalah nutrisi, ternyata ini juga adalah bagian besar dari masalah aspek fisik yang menyebabkan gangguan tidur. Bagaimana kekurangan kalori, kekurangan protein, dan lain sebagainya. Kemudian aspek fisiknya lagi, bagaimana tempat tidurnya. Aspek fisiknya lagi, kalau terjadi kebisingan di daerah, di mana kita akan tidur. Aspek fisik. Nah, aspek jiwa, teman-teman. Bagaimana aspek psikis itu sangat berkaitan dengan aspek kolbiah, dengan aspek hati. Bagaimana kerelaan hati, ridho terhadap sesuatu. Bagaimana pleasure, menerima sesuatu itu, kemudian juga dia melabeli hal-hal negatif dengan hal-hal positif. Ketika misalnya dia kehilangan dompet, maka bukan hanya kehilangan dompetnya, maka muncul label positif di sana. Oh, mungkin ada hikmah di balik hilang dompet itu. Mungkin saya harus ngurus KTP lagi, saya akan ketemu dengan orang ini. Mungkin saya harus ngurus NPWP lagi, saya ketemu dengan saudara-saudara di kantor pajak. Saya ketemu lagi misalnya waktu ngurus SIM dan lain sebagainya. Jadi bagaimana mengubah yang tadinya label negatif, framing negatif menjadi framing positif. Itu pengelolaan di masalah aspek psikis. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara masalah gangguan tidur sekalipun, maka aspek kolbiah kita perbaiki, aspek jasadiah juga kita kelola, aspek kejiwaan, aspek psikis juga kita kelola. Ya,
Dok, itu kan teorinya. Iya, iya betul. Nah, kita sekarang coba pada aspek tatanan praktisnya, teman-teman. Ya. Yang pertama adalah bagaimana mengatasi stres, depresi, dan cemas itu dengan aspek tibu nabawi. Yang pertama adalah syukur. Baik, supaya teman-teman yakin, saya kemukakan di sini ada 3 riset ya. 4 riset dengan yang tadi malam saya baca. Bagaimana stres, bagaimana cemas dan depresi itu bisa diatasi dengan gratitude, dengan syukur. Bagaimana syukur itu bisa berdampak pada kualitas tidur. Ada sebuah penelitian, teman-teman, di panti jompo. Ini di panti jompo itu banyak penelitiannya tentang kualitas tidur, teman-teman. Kenapa? Karena kesehatan usia lanjut itu umumnya ada 3 faktor. Ya. Pertama faktor nutrisi, yang kedua faktor sosial, karena kebersamaan, kemudian juga relationship di sini sangat penting, dan yang ketiga itu adalah kualitas tidur. Rata-rata pada usia lanjut itu ada 3 faktor. Ya, kembali lagi kita ya. Nah, sekarang pada syukur. Betulkah syukur itu berpengaruh terhadap kualitas tidur? Sebuah penelitian dilakukan selama 14 hari. Saya juga nggak tahu ya, kenapa 14 hari. Rata-rata nanti, sahabat-sahabat semua, ketika kita kaji penelitian, rata-rata itu 14 hari. 14 hari ditugaskan untuk menulis nikmat yang telah dia peroleh, rasa senang yang telah dia peroleh akan atas pemberian sesuatu, baik itu dari orang tua, orang-orang terdekat, atau sahabat-sahabat, ditulis sama dia selama 14 hari. Ketika hari ke-14 diukur dengan Pittsburgh Sleep Skala Index, gitu ya, skala untuk mengukur kualitas tidur, skala Pittsburgh namanya itu, pada orang-orang perlakuan dengan dia tugas menulis apa yang telah dia peroleh, rasa syukur yang telah dia peroleh selama 14 hari, ternyata mempunyai kualitas tidur yang jauh lebih baik. Kalau nggak salah angkanya di atas 30% lebih baik. Artinya sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara masalah stres, depresi, cemas, gangguan tidur, maka salah satu kunci dari tibu nabawi adalah syukur. Ya Allah, terima kasih Engkau telah berikan mata. Sehingga dengan mata ini saya bisa melihat warna, dengan mata ini saya bisa melihat cahaya, dengan mata ini saya bisa membedakan benda, dengan mata ini saya juga bisa membedakan yang mana anak, yang mana istri, yang mana tetangga, begitu. Dengan mata ini juga saya bisa melangkah. Dengan mata ini juga saya bisa bekerja. Dan dengan mata ini juga saya bisa melihat bagaimana bentuk-bentuk yang Engkau ciptakan di alam semesta ini. Ketika rasa syukur itu terhujam di dalam, maka seketika itu juga hormon-hormon endorfin, kemudian dopamin, oksitosin itu juga keluar. Dan ketika hormon-hormon itu keluar, rasa akan lebih nyaman. Yang terjadi apa? Tingkat kecemasan, depresi, stres itu akan jauh menurun. Banyak sekali riset-riset teman-teman. Masalah gratitude, ya, masalah terima kasih, masalah syukur dengan tingkat happiness, tingkat kebahagiaan. Jadi sahabat-sahabat, bagaimana caranya bersyukur? Ya, nah ini perlu dilatih. Oh ya teman-teman, bagi yang ingin ikut pelatihan meningkatkan sistem imunitas, masih dibuka pendaftaran karena nanti insya Allah pada hari Senin kita akan mulai ya. Termasuk nanti kita akan latihan syukur dan latihan tilawah. Dan mungkin ada sesi khusus nanti akan saya buatkan panduan bagaimana mengatasi gangguan tidur ya. Mudah-mudahan di pelatihan hari keberapa gitu. Silakan saja mungkin nanti bersama MK Afiat teman-teman yang ingin ikut pelatihan meningkatkan sistem imun. Jadi pelatihan itu dilakukan selama 7 hari dan secara virtual teman-teman. Jadi melalui web. Jadi tinggal klik webnya, di sana ada kurikulum hari pertama apa, teman-teman nanti bisa pelajari begitu ya dengan waktu yang longgar kapanpun, mau siang, mau pagi, mau malam, tapi ada tugas harian pada pagi hari ya. Silakan teman-teman bagi yang belum silakan. Dan mungkin insya Allah materinya akan saya tambah ya, bagaimana mengatasi masalah tidur ya. Yang kedua adalah tilawah teman-teman ya. Kita akan coba satu-satu ya.
Tilawah, betul nggak tilawah itu bisa meningkatkan tidur? Iya. Nanti kita akan sajikan risetnya. Ada riset yang dilakukan di Iran, ada riset dilakukan di Rukui, ada riset yang dilakukan di Bandung oleh apa namanya? Oleh anak-anak kita, oleh adik-adik kita di Fakultas Kedokteran Unisba ya. Saya cari-cari, wah ternyata saya senang sekali. Ternyata ada anak Unisba yang meneliti ini. Selamat pagi untuk teman-teman di Fakultas Kedokteran Unisba. Keren, keren banget. Kita lanjut ya. Nah, sekarang bagaimana tuntunan Rasulullah ketika mau tidur? Ini. Jadi ini telah dikaji secara ilmiah. Punten, saya bukan sok Inggris-Inggrisan, tetapi ini ada kajian ilmiahnya. Jadi kebiasaan tidur Rasulullah, jadi Muslim and Islamic perspective, ada kajiannya tuh. Kenapa tidur miring ke kanan? Kenapa misalnya dia wudhu dulu? Kenapa mematikan lampu dulu? Ada kajiannya. Kajian secara ilmiah bagus banget mengalahnya. Bagus, Masya Allah. Ketika saya membaca hadisnya, ya, samina wa ta'na, apa yang beliau katakan kita taati. Ketika saya baca risetnya, ya Allah, jelek banget itu. Saya baca ya tadi malam, betapa tidur miring ke kanan, itu ternyata bisa mengurangi resiko terjadinya serangan jantung. Kita coba nanti lihat datanya ya. Jadi inilah persiapan-persiapan tidur, protokol-protokol tidur menurut Rasulullah SAW yang telah dikaji secara ilmiah. Teman-teman nanti bisa baca jurnal di NCBI. Jadi jurnal ini bukan jurnal kaleng-kaleng, kalau kata orang ABG ya, bukan jurnal ecek-ecek, tidak sembarang jurnal masuk sini. Ini harus melalui verifikasi, ya, verifikasi yang sangat ketat. Yang pertama adalah kalau kita lihat dari hadis ya, early bedtime and early wake up time. Jadi artinya tidak lama, tidak larut kita tidur itu dalam jam yang telah lewat, enggak. Misalnya jam 10, jam 11 baru tidur, enggak. Katanya kalau dari riset ini yang saya baca, Rasulullah SAW tidur itu tidak jauh antara 2 jam. 2 jam setelah Isya. Tidak jauh dari sana. Rata-rata katanya ya. Parameter-parameternya ada di sana, alat-alat ukurnya. Dan Rasulullah itu bangun ya jauh sebelum terbit matahari. Jadi kalau dari kajian ilmiah tadi ya yang saya baca, Rasulullah itu rata-rata tidur mungkin sekitar jam 8:30, jam 8, kemudian terbangun itu sekitar 2:30, jam 3. Kalau saya baca ya. Tetapi tidak fix. Kenapa? Karena kan kita itu kalau jadwal waktu sholat itu mengikuti waktu lunar ya, bulan ya, bukan matahari. Jadi itu bisa berubah-ubah. Tapi artinya adalah early bedtime and early wake up time. Jadi segerakan tidur setelah Isya dan early wake up time. Jadi tidak sampai dia itu mendekati waktu terbitnya matahari. Yang kedua adalah performing ablution. Jadi bagaimana ternyata wudhu. Ketika wudhu itu saya baca risetnya ya, bisa menghilangkan sekian persen dari aspek kejenuhan. Bisa menghilangkan sekian persen dari aspek bad mood. Wudhu tuh. Bisa menenangkan, memberikan aspek ketenangan sekian persen. Itu dari wudhu. Artinya sahabat-sahabat semua, tidur yang baik itu disiapkan. Bukan tidur yang baik itu tidur ala kadarnya. Makanya tidur Rasulullah itu berkualitas. Tidur Rasulullah rata-rata itu 4 jam, 5 jam, 6 jam. Tapi ternyata Rasulullah orang kan paling bugar. Dalam hidupnya aja beliau ini hanya sakit 2 hari, bagaimana nggak bugar coba? Artinya apa? Tidur berkualitas di sini. Dan tidur yang berkualitas itu disiapkan. Seperti halnya makanan berkualitas, tidak hanya ala kadarnya masak, tapi disiapkan. Bahan bakunya apa, cara masaknya bagaimana, tahapan-tahapannya apa, disiapkan. Dengan persiapan yang baik akan menghasilkan hal yang berkualitas. Ya, oke ya. Jadi bagaimana tidur itu wudhu dulu, ternyata aspek kecemasan itu dikurangi. Kemudian juga dia aspek kaitannya dengan kejenuhan dia dikurangi. Apa? Tidur itu ada persiapan yang baik. Ya, kita akan coba beberapa hal ini aja ya, karena waktunya sudah lebih 45 menit. Sleep position, tidur miring ke kanan. Masya Allah.
Ini yang buat saya kagum, demi Allah, Masya Allah. Ini yang buat saya kagum. Ternyata, nanti kita lihat penelitiannya, sahabat-sahabatnya, dulu saya konsentrasi di masalah lambung ya, karena untuk tidur ke kanan itu miring ke kanan itu kemungkinan terjadinya GERD, gastroesophageal reflux disease ya, untuk kemungkinan terjadinya asam lambung itu naik kemungkinan kecil kalau tidur ke kanan. Ternyata sahabat-sahabat semua, aspek-aspek kajian dari masalah jantung juga di sini sangat banyak. Bagaimana tidur ke kanan itu bisa mengurangi resiko terjadinya kejadian jantung koroner. Nah, kita coba lihat ya. Nah, kemudian juga di sini turn off the light before sleep. Pada situasi yang terang, ketika kamar itu terlalu terang ya, pada lux tertentu akan terjadi gangguan pengeluaran dari hormon melatonin. Sedangkan kita tahu, hormon melatonin itu berfungsi ketika tidur, dia itu berfungsi diantaranya kan fungsi proteksi dan fungsi regulasi. Ya, dia mengatur sistem hormonal, dia mengatur sistem saraf, kemudian juga dia meningkatkan sistem daya tahan tubuh. Ketika itu terganggu, maka yang terjadi tidak maksimal dalam proteksi dan dalam regulasinya. Makanya di sini dikatakan lampunya itu diredupkan, lampunya itu dimatikan. Demi Allah, dengan riset ilmiah modern ternyata tak ketahuan tuh. Bagaimana Rasulullah dulu tahu ya tentang hormon melatonin? Belum ada pada saat itu ya. Masya Allah. Betul-betul nama kagum gitu ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini risetnya. Kaitannya dengan membaca Quran. Membaca Quran ini dilakukan oleh teman-teman kita perawat yang melakukan penelitian, ya, yang melakukan penelitian membacakan Quran 20 menit. 20 menit sebelum tidur. Suratnya surat apa? Nah, tiap penelitian ternyata berbeda-beda. Kalau pada penelitian ini, kalau nggak ada, dibacakan surat Al-Mu'minun, ya. 20 menit sebelum tidur selama 4 minggu. Dan kalau kita lihat di sini dikatakan dari kesimpulannya bahwa membacakan surat mendengarkan bacaan murotal Al-Qur'an ya akan meningkatkan kualitas tidur pada sampel-sampel yang dilakukan pada penelitian ini. Jadi ini juga direkomendasikan pada rumah atau panti jompo ya, yang dimana mereka mengalami beberapa hal tentang gangguan tidur untuk dilantunkan bacaan Al-Quran sebelum tidur. Nah, bagaimana dengan kita? Sama. Ya, bagaimana dengan yang belum jompo? Sama juga. Lantunkanlah ayat-ayat Al-Quran 20 menit sebelum tidur. Kalau kita bisanya, kalau bisa sih tiap hari ya, bukan hanya 4 minggu. Nah, ini yang saya katakan tadi nih. Alhamdulillah. Ahda, Febianti, Kang Undang, Mirasari, selamat ya buat teman-teman di Unisba. Ya, ini penelitian lama, teman-teman. Saya senang sekali. Mudah-mudahan kampus-kampus lain di Indonesia juga melakukan penelitian-penelitian serupa ya. Jadi dibacakan surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 78 selama 14 hari sebelum tidur. Ternyata meningkatkan kualitas tidur pada usia lanjut di panti bukan panti jompo, kalau kita istilahkannya panti werda aja, panti werda ya. Kayak nggak enakan gitu bilang panti jompo ya. Artinya sahabat-sahabat semua, dengan murotal ternyata bisa meningkatkan kualitas tidur, bukan hanya waktu tidur. Oke ya? Nah ini, teman-teman, yang ingin saya sampaikan nih. Ini jurnalnya dari Lancet, saya baca. Ini penelitian lama. Waduh, saya juga nyesel, kenapa saya baru baca hari sekarang ini ya. Jadi, dia membandingkan efek postur pada saraf simpatik. Jadi pada orang-orang yang gangguan jantung, jantungnya itu bengkaknya itu lama. Nah, posisinya apa? Right lateral decubitus. Right itu kanan, lateral itu miring, decubitus itu
apa namanya, disanggah seperti ini. Seperti apa? Seperti tidurnya Rasulullah. Masya Allah. Merinding benar ya. Jadi dikatakan di sini bahwa pada right lateral decubitus, tidur miring ke kanan disanggah seperti ini, dia kalau dilihat dari segi fisiologi jantung adalah posisi terbaik untuk rangsangan saraf simpatis. Sekali lagi ya, sympathetic nervous modulation was most attention in the right lateral decubitus. Jadi rangsangan simpatis terbaik pada orang-orang gagal jantung yang kronik pada saat dia tidur posisi right lateral decubitus, miring ke kanan, sahabat-sahabat semua. Masya Allah. Ya memang kita tidak perlu bukti ilmiah seperti ini untuk meyakini kebenaran apa yang Rasulullah sampaikan. Tetapi dengan mengetahui kebenaran seperti ini, kita nambah yakin sahabat-sahabat semua. Nah, ini juga sama. Ini penelitian dilakukan di China ya. Jadi pada posisi, di sini juga sama. Dibandingkan antara miring ke kanan dan miring ke kiri. Ya. Dibandingkan nih, apa dampaknya terhadap rangsangan vagal yang paling besar. Dari hasil penelitian ini, rangsang vagal yang paling besar jika dia miring ke kanan. Apa dampaknya? Dampaknya itu mengurangi efek aritmia. Jadi denyut jantung yang tidak beraturan, denyut jantung mungkin yang tidak sinkron begitu ya. Dengan apa? Dengan right lateral decubitus. Jadi sahabat-sahabat semua, nyatalah bahwa ketika Rasulullah mensabdakan tidur miring ke kanan, ini juga berdampak pada masalah kesehatan. Ini juga sama sahabat-sahabat semua. Masya Allah, makin banyak lagi aja ya. Di sini dikatakan bahwa pada right lateral decubitus ini mengurangi resiko untuk terjadinya kanker, untuk terjadinya serangan jantung. Nah, sahabat-sahabat semua, jadi ke ini ya, jadi kelamaan. Mudah-mudahan ini manfaat. Nanti akan pekan berikutnya, insya Allah kita akan kaji lagi bagaimana mengatasinya, karena masalah tibu nabawi itu jangan sampai kita mengartikan dengan hanya madu, bekam, habat. Tidak ya. Tibu nabawi adalah kesehatan pada kedokteran kesehatan pada zaman Rasulullah ya, termasuk perilaku sebelum tidur. Itu juga adalah salah satu bagian terapi dari tibu nabawi. Baik sahabat-sahabat semua, insya Allah nanti kita akan latihan bagaimana tidur berkualitas. Insya Allah nanti kita akan bahas mungkin di hari kelima ya, di pelatihan peningkatan sistem imun. Insya Allah nanti akan kita sertakan latihan-latihannya. Bagi yang teman-teman yang ingin mengikuti pelatihan, mangga silakan daftar di MQ Afiat ya, di MQ Afiat. Mungkin teman-teman bisa share linknya ya, yang untuk di pelatihan 7 sistem imun, karena bukan hanya imun ya yang akan kita bahas, kita juga akan bahas tentang bagaimana meningkatkan sistem penguatan vitalitas, strengthness begitu ya. Baik, kita akan bahas, izin Kang Baruk ya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari Ibu Retno. Dok, izin bertanya, kualitas tidur apakah ada kaitannya dengan suasana hati ketika hati gelisah karena sesuatu? Iya, betul Bu Retno. Jadi gangguan tidur yang paling banyak itu, kalau saya boleh bilang ya, bukan masalah aspek fisik. Gangguan tidur paling banyak ada dari aspek psikis dan aspek hati. Jadi ketika itu diselesaikan dengan obat perangsang tidur, dengan obat tidur, itu tidak menyelesaikan masalah. Itu hanya membantu masalah pada saat itu.
Sedangkan kausanya adalah masalah kecemasan. Bagaimana kecemasan itu diatasi? Alladzina amanu, kan di dalam surat Ar-Ra'd itu alladzina amanu ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ar-Ra'd ayat 13 ya. Jadi sebetulnya ketika kita melantunkan zikir dalam bentuk apapun, terutama zikir yang paling dalam, ketika kita merasakan bahwa nikmat penglihatan itu ada, maka yang terjadi adalah terima kasih ya Allah, banyak hamba-hambamu yang lebih soleh dari saya, yang lebih alim dari saya, yang ibadahnya lebih banyak dari saya, tapi engkau coba dengan diambilnya nikmat penglihatan. Nah saya, orang yang ibadahnya apa adanya, orang ala kadari, ternyata engkau masih berikan nikmat. Bagaimana saya bisa melihat cahaya, melihat bentuk, melihat orang terkasih. Terima kasih ya Allah. Itu diantara zikir. Jadi memaknakan zikir dalam keseharian, memaknakan zikir sampai ke tingkat yang paling dalam, akan timbul ketenangan di sana tuh. Insya Allah. Karena itu janji Allah. Kemudian gimana solusinya Dr. Asep untuk gangguan insomnia agar bisa lepas dari minum? Baik. Nih, insya Allah nanti ini juga akan kita coba latihkan teman-teman ya. Karena untuk Tibun Nabawi mengatasi gangguan tidur ini sudah banyak buktinya. Tapi mungkin singkatnya begini Bu ya. Yang pertama, 3 aspek tadi kita telusuri. Adakah aspek jasadiah mungkin yang kita perbaiki? Contoh, misalnya tempat tidurnya. Kebersihan tempat tidurnya kan dibersihkan dulu sebelum tidur ya. Kemudian juga suasana polusinya, apakah ada bising atau tidak ya. Itu aspek fisik tetap ya. Kemudian juga sudahkah meredupkan lampu? Sudahkah itu berwudu ya. Karena apa? Protokol tidur itu andai kata baik sahabat-sahabat semua yang ada di media sosial, di Facebook, di Instagram, di YouTube, kemudian di MKTV dan radio MKFM. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga ini bisa kita ambil hikmah sebanyak-banyaknya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunaikan zakat, sedekah, wakaf, dan bantu sesama. Kini mudah. Bagi kamu yang ada di dalam atau luar negeri, caranya buka browser, ketik dtpeduli.org/donasi. Pilih jenis donasi, isi biodata diri, kemudian isi nominal. Pilih metode pembayarannya. Ada via transfer bank, virtual account, e-wallet, scan kris via e-wallet, gerai atau minimarket, kartu debit, dan PayPal. Dapatkan notifikasi kode pembayarannya. Input kode pembayaran di channel pembayaran. Lalu kamu akan dapatkan notifikasi donasi sukses dari DT Peduli ke nomor HP kamu berupa WhatsApp dan SMS. Mudah, cepat, dan transparan kan? Ayo, segera lakukan donasi di dtpeduli.org/donasi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Ketua
Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri karena banyak masjid yang sudah rusak Qur'annya atau tidak punya Qur'an, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.